Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Dwi Subarti, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah fitokimia. Perkenalkan, saya Rosida Mahdina Putri dengan NIM P2724-2022-048 dari kelas 4A D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tanaman yang mengandung senyawa antraquinon. Sebelumnya, apa sih antraquinon? Antraquinon adalah golongan dari senyawa glikosida termasuk turunan quinon. Glikosida antraquinon, aglikonnya adalah sekerabat dengan antrasena yang memiliki gugus karbonil pada kedua atom C, yang berseberangan atom C dan yang berseberangan atau atom C dan C9 dan C10 atau hanya C9 atau antron, dan C9 adalah gugus hidroksil atau antronol. Berikut ini adalah gambar senyawa antraquinon. Kemudian antraquinon adalah golongan dari senyawa glikosida yang termasuk turunan quinon. Antraquinon merupakan suatu senyawa yang memiliki kerangka standar bercincin 3, yaitu antrasena. Turunan antraquinon umumnya larut dalam air panas atau dalam alkohol encer, dan senyawa antraquinon dapat bereaksi dengan basa, memberikan warna kuning hingga merah, serta ungu atau hijau. Senyawa-senyawa turunan antraquinon berasal dari tumbuhan, dicirikan oleh adanya gugus fungsi OH fenolik, baik dalam keadaan bebas ataupun sebagian termetilasi dan terglikolisis. Secara fisik, senyawa antraquinon merupakan padatan yang dicirikan oleh penampakan warna yang beragam, seperti kuning, jingga, dan hijau keabu-abuan. Di alam, antraquinon merupakan pigmen pada berbagai kelompok tumbuhan tertentu yang meliputi tumbuhan Cassia atau Fabaceae, Aloe atau Liliaceae, dan Rheum atau Rhamnaceae, juga Digitalis atau Scorpulariaceae. Berikut ini adalah artikel yang saya gunakan dengan judul Profil Senyawa Metabolit Sekunder pada Tanaman Lidah Buaya atau Aloe Vera dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLP. Ini untuk alat dan bahan yang digunakan pada penelitian tersebut. Untuk alatnya ada tabung reaksi, botol hitam, water bath, kertas saring, botol semprot, keranjang alat, beker gelas, penjepit tabung, rak tabung, batang pengaduk, plat kromatografi lapis tipis silika gel 60 F254, dan lampu UV 366. Kemudian bahan yang digunakan, tentunya bahan utama yang digunakan adalah ekstrak lidah buaya atau aloe vera, aquades, asam klorida 10%, etil asetat, kemudian kalium hidroksida 10%, metanol, natrium sulfat, N-heksana redistilasi, dan etanol 70% serta FeCl. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama, serbuk simplicia lidah buaya sebanyak 233,5 gram dimaserasi dengan 2000 ml pelarut etanol 70%.
dan diremaserasi selama 3 kali 24 jam. Kemudian filtrat disaring menggunakan corong Brunner untuk memisahkan filtrat dengan maserat. Filtrat yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporator dan dilanjutkan di water bath pada suhu 40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Eh, Mengapa di sini menggunakan larut etanol 70%? Karena etanol merupakan pelarut universal di mana dapat menarik senyawa yang diinginkan. Dan mengapa di sini tertulis diremaserasi? Remaserasi adalah cairan penyari dibagi dua, kemudian seluruh serbuk simplicia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, kemudian dituangkan dan diperas. Ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Selanjutnya, untuk identifikasi senyawa proses, untuk identifikasi senyawa yang terkandung dalam ekstrak lidah buaya atau aloe vera dilakukan dengan menggunakan metode pewarnaan dan dapat dipertegas menggunakan pengujian KLT atau kromatografi lapis tipis. Sebelum kita membahas pembahasan untuk artikel, sebelumnya kita bahas dulu tentang maserasi dan KLT. Untuk maserasi merupakan cara ekstraksi yang sederhana. Istilah maceration berasal dari bahasa Macere yang artinya merendam. Jadi, dapat diartikan maserasi adalah proses di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan melunakkan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Eh, Kemudian maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari. Kemudian cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan yang ada di dalam sel dan larut yang ada di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut terulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan larutan di dalam sel. Selanjutnya, maserasi adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air misalnya etanol encer selama periode waktu tentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian Depkes RI 1995. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisika kimia dengan fase gerak atau larutan pengembang yang cocok dan fase diam atau bahan berbutir yang diletakkan pada penyangga berupa plat gelas atau lapisan yang cocok. Pemisahan terjadi selama perambatan kapiler atau pengembangan, lalu hasil pengembangan dideteksi. Zat yang memiliki kepolaran yang sama dengan fase diam akan cenderung tertahan dan nilai RF-nya paling kecil. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan komponen-komponen atas dasar perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang.
Selanjutnya, pembahasan eh, pada tahap awal penelitian adalah pengumpulan tanaman lidah buaya, kemudian tanaman dicuci bersih, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan pada suhu ruang dan tidak di bawah sinar matahari langsung. Pengeringan ini dilakukan hingga tanaman lidah buaya seluruhnya benar-benar kering, yang dimana mudah dipatahkan dan dihaluskan. Tahap selanjutnya dilakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi yang sudah dijelaskan tadi, yang mana tahap ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain alat yang digunakan sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam tetapi dapat menghasilkan produk yang baik. Pada tahap ekstraksi, sebanyak 208,4 gram serbuk simplisia lidah buaya diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70% sehingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 31,44 gram. Kemudian pada screening fitokimia, senyawa antraquinon ditambahkan sebanyak 3 mili larutan dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi. Jadi setiap tabung itu ditambahkan 3 mili senyawa. Kemudian tabung pertama ditambahkan beberapa tetes larutan NaOH dan ditambahkan hasil positif karena berbentuk larutan berwarna merah. Kemudian untuk tabung yang kedua itu digunakan sebagai kontrol. Hasil yang didapatkan dari screening fitokimia ekstrak lidah buaya dapat ditegaskan dengan uji kromatografi lapis tipis atau KLT. KLT sendiri adalah metode pemisahan fisikokimia yang didasarkan pada perbedaan distribusi molekul-molekul komponen antara dua fase, atau fase gerak atau eluen dan fase diam dan adsorben yang berbeda tingkat kepolarannya. Kemudian uji kromatografi lapis tipis atau KLT senyawa antraquinon yang dilakukan pada artikel tersebut dengan fase gerak N-heksan etil asetat dengan perbandingan 7:3 diperoleh sebanyak 4 spot noda dilihat pada sinar UV 366 dengan nilai RF 0,4, 0,58, 0,85, dan 0,92. Fase gerak ini menghasilkan spot pemisahan paling banyak di antara fase gerak lainnya yang digunakan dalam penelitian tersebut. Diduga pada RF 0,92 merupakan senyawa antraquinon karena terbentuk noda berwarna merah muda setelah disemprotkan dengan larutan KOH 10% dalam metanol. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut eh, adalah ekstrak lidah buaya terdapat kandungan senyawa antraquinon dengan ditandai terbentuknya warna merah. Tadi kan sudah dijelaskan kalau penelitian tersebut menggunakan bahan ekstrak lidah buaya yang diperoleh dengan menggunakan metode ekstraksi maserasi, kemudian diidentifikasi menggunakan metode pewarnaan dan dipertegas menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Sekian eh, pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Eh, untuk teman-teman yang memiliki pendapat atau saran lain bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.